Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septa Eriani. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Agama Islam Lokal 5F. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu sumber belajar. Nah, sebelum lanjut ke materi, apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu sumber belajar? Baik, jadi kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sumber belajar. Jadi, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam proses belajar, baik yang dirancang secara khusus maupun yang dapat dimanfaatkan secara langsung dari lingkungan. Sumber belajar membantu mempermudah pemahaman, memperkaya pengalaman belajar, serta meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Nah, poin yang kedua itu adalah definisi sumber belajar PAI. Jadi, sumber belajar PAI adalah segala bentuk bahan, media, lingkungan, alat, atau narasumber yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami ajaran Islam secara lebih komprehensif. Sumber belajar PAI tidak hanya terbatas pada buku, teks, atau guru, tetapi juga mencakup Al-Quran, hadis, lingkungan sosial, praktek ibadah, teknologi digital, serta pengalaman nyata yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Sumber belajar PAI juga berfungsi memperjelas konsep keagamaan yang abstrak, memberikan pengalaman ibadah yang benar, dan membentuk akhlak serta spiritualitas peserta didik. Nah, memasuki poin selanjutnya yaitu adalah fungsi sumber pembelajaran PAI. Apa saja sih fungsi sumber pembelajaran PAI itu? Jadi, fungsinya yang pertama itu adalah memperjelas materi ajar. Yang kedua, membantu peserta didik memahami konsep seperti tauhid, fikih, akhlak, dan sejarah Islam dengan lebih konkret. Kemudian yang ketiga, menambah pemahaman keagamaan. Kemudian yang keempat, sumber belajar seperti video ibadah, aplikasi Al-Quran, atau praktik langsung itu membuat siswa lebih mudah memahami. Kemudian yang kelima, meningkatkan motivasi dan ketertarikan. Kemudian yang keenam, media visual maupun praktik ibadah itu membuat pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya, poin nomor 7, itu memberikan pengalaman nyata. Dan yang kedelapan, praktik wudhu, sholat, zakat, dan kegiatan keagamaan itu menjadi pengalaman langsung bagi peserta didik. Selanjutnya yang kesembilan, mengembangkan nilai dan akhlak. Kemudian, sumber belajar yang baik itu mendorong perkembangan karakter Islami. Selanjutnya, poin nomor 11 itu mendorong kemandirian belajar. Nah, yang terakhir itu siswa bisa belajar melalui aplikasi digital seperti aplikasi Al-Quran, video pembelajaran, dan juga modul. Lanjut ke poin selanjutnya itu adalah tujuan sumber pembelajaran PAI. Jadi tujuannya itu ada 7. Yang pertama, memudahkan pemahaman ajaran Islam secara benar. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai akhlak dan karakter Islami. Kemudian yang ketiga, membimbing siswa mempraktikkan ibadah dengan benar. Yang keempat, menstimulasi minat belajar pendidikan agama Islam. Yang kelima, menciptakan pembelajaran PAI yang menarik, aktif, dan bermakna. Yang keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui media dan teknologi yang relevan. Dan yang terakhir itu, membantu siswa menghubungkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu adalah prinsip pengembangan sumber belajar PAI. Jadi prinsipnya itu ada 8. Yang pertama, kesesuaian dengan ajaran Islam. Jadi, isi dan bentuk media itu harus selaras dengan Al-Quran, hadis, dan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, sumber yang dipilih itu harus mendukung kompetensi dasar dan capaian pembelajaran PAI yang sedang dipelajari. Kemudian yang ketiga, ketepatan dan keakuratan materi. Nah, informasi keislaman harus bersumber dari referensi yang valid. Kemudian yang keempat, menarik dan interaktif. Jadi media atau sumber belajar itu dibuat secara menarik agar mudah dipahami dan disenangi oleh siswa. Selanjutnya yang kelima itu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi usia, kemampuan, dan kebutuhan
gaya belajar siswa itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya yang keenam itu aman dan tidak menimbulkan kekeliruan akidah. Jadi tidak boleh mengandung unsur syirik, kekerasan, ataupun penyimpangan ajaran Islam. Kemudian yang ketujuh, variatif dan kontekstual. Jadi menggunakan berbagai jenis sumber agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang kaya. Kemudian yang kedelapan itu mendorong pembentukan akidah. Jadi setiap sumber belajar harus mengarah pada penguatan moral dan akidah Islam. Lanjut ke poin selanjutnya itu adalah peran guru dalam mengembangkan sumber belajar PAI. Jadi peran yang pertama itu sebagai perancang. Jadi guru harus merancang media seperti video ibadah, kartu hijaiyah, ataupun modul PAI sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu guru sebagai pengembang. Jadi guru mengembangkan sumber belajar seperti lembar praktik, sholat, peta konsep, dan alat evaluasi PAI. Kemudian yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Guru menyediakan akses dan membimbing siswa menggunakan sumber belajar. Kemudian yang keempat, sebagai evaluator. Jadi guru menilai efektivitas sumber belajar, apakah itu membantu pemahaman dan perubahan akhlak siswa. Kemudian yang kelima, guru sebagai motivator. Jadi guru mendorong siswa menggunakan sumber belajar secara mandiri seperti aplikasi Al-Quran atau video kajian. Selanjutnya yang keenam itu sebagai teladan. Jadi guru menunjukkan contoh perilaku Islami sehingga dirinya juga menjadi sumber belajar utama untuk murid-muridnya. Nah, poin selanjutnya itu adalah contoh sumber belajar. Jadi ada beberapa contoh sumber belajar. Itu yang pertama, sumber belajar berbasis teks. Nah, apa saja contohnya? Itu yang pertama, Al-Quran dan terjemah. Kemudian yang kedua, kitab hadis seperti Arba'in, Nawawi, Bulughul Maram. Kemudian yang ketiga, buku PAI sekolah, itu buku paket dari sekolah. Kemudian yang keempat, modul, LKS. Kemudian yang kelima, artikel Islami yang terpercaya. Contoh yang kedua itu sumber belajar berbasis media. Yang pertama, video tata cara wudhu ataupun sholat, kemudian poster rukun iman dan rukun Islam ataupun poster lainnya. Kemudian yang ketiga, slide PPT dari materi PAI. Kemudian keempat, aplikasi Al-Quran digital. Dan yang kelima itu audio murotal. Contoh selanjutnya itu sumber belajar berbasis lingkungan. Jadi contoh yang pertama, masjid untuk praktik wudhu, sholat, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, madrasah dan pesantren. Kemudian yang ketiga, kegiatan keagamaan seperti pengajian, buka bersama, pesantren kilat, dan lain-lain. Nah, yang keempat, lingkungan rumah dan masyarakat. Kemudian contoh selanjutnya itu adalah sumber belajar berbasis narasumber. Jadi kalau narasumber itu adalah guru PAI, ustadz-ustazah, ataupun tokoh agama, dan juga praktisi bidang keislaman. Nah, jadi kesimpulan dari semua pembelajaran materi kita tadi itu adalah sumber belajar adalah segala sesuatu yang membantu siswa memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Penggunaannya itu bertujuan memperjelas materi, meningkatkan motivasi, serta membentuk akhlak Islami. Nah, guru berperan penting dalam memilih, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber belajar sesuai dengan prinsip keislaman dan kebutuhan siswa. Jadi, dengan sumber belajar yang tepat, pembelajaran PAI itu lebih efektif dan juga bermakna untuk peserta didik kita. Demikianlah seluruh pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian serta kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.